Cemburu itu tanda cinta. Tapi kalau berlebihan, cemburu bisa berubah jadi racun yang perlahan merusak rumah tangga. Banyak pasangan yang awalnya bahagia, akhirnya retak hanya karena rasa curiga yang gak pernah selesai. Jangan sampai itu terjadi sama kamu. Di video ini, kita akan bahas kenapa cemburu muncul, tanda-tanda cemburu yang sudah berbahaya, dan yang paling penting, gimana cara mengatasinya supaya rumah tangga tetap harmonis. Kali ini, saya akan bagikan tips sederhana agar hubungan rumah tangga tetap harmonis dan saling percaya. Tapi, sebelum itu, jangan lupa ikuti dulu channel ini. Sukai dan share ya ke teman-teman kalian, biar mereka juga tahu. Bayangkan, seorang istri menunggu suaminya pulang. Jam sudah lewat malam, suami bilang rapat. Tapi di hati kecilnya, ada rasa nggak tenang. Mulai muncul pikiran negatif. Benarkah rapat? Jangan-jangan dia sama orang lain. Nah, dari situlah cemburu lahir. Bagian 1. Bangun kepercayaan. Kenapa kepercayaan penting? Tanpa percaya, rumah tangga kayak bangunan tanpa fondasi. Rapuh, cemburu berlebihan, sering muncul karena kurangnya rasa percaya. Cara membangun kepercayaan, jujur soal hal kecil. Kalau telat pulang, kasih kabar. Hal sederhana bikin hati pasangan tenang. Tepati janji sekecil apapun. Janji kecil yang ditepati setiap hari. Tabungan kepercayaan, komunikasi terbuka. Jangan menutup-nutupi, tapi juga jangan defensif saat ditanya. Berikan kepastian. Misalnya update rencana kalau ada perubahan. Minta maaf dengan tulus. Kalau salah, akui. Jangan putar balik menyalahkan pasangan. Contoh singkat, yang bagus dan jelek. Jelek. Ya elah. Gitu aja ditanyain. Aku kerja tahu. Nggak usah lebay. Lebih baik, maaf sayang. Aku rapat mendadak jadi telat. Aku salah. Nggak kabarin dulu. Pesan penting, kepercayaan itu bukan dibangun sekali, tapi lewat kejujuran kecil yang dilakukan terus-menerus. Bagian 2. Komunikasi terbuka. Kenapa penting? Banyak masalah rumah tangga bukan karena kurang cinta, tapi karena cara menyampaikan perasaan yang salah. Komunikasi terbuka itu kuncinya. Prinsip komunikasi sehat. Ungkapkan perasaan, bukan tuduhan. Contoh yang buruk. Kamu pasti selingkuh. Contoh yang baik dan benar, aku merasa cemas kalau kamu pulang larut tanpa kabar. Dengarkan tanpa menyela. Kadang pasangan hanya butuh didengar, bukan langsung dihakimi atau dikasih solusi. Gunakan nada tenang. Nada tinggi bisa bikin pasangan defensif, meskipun isi kalimatnya benar. Jangan menunda masalah. Kalau ada yang mengganjal, bicarakan segera. Jangan dipendam sampai meledak. Contoh singkat. Istri, aku takut kamu sibuk kerja terus, lupa sama keluarga. Suami, aku paham, maaf ya, aku bakal atur waktu supaya ada momen kita bareng. Pesan penting, komunikasi terbuka bukan soal siapa yang paling benar, tapi bagaimana sama-sama merasa dimengerti. Bagian 3. Tingkatkan percaya diri. Cemburu seringkali muncul bukan karena pasangan kita salah, tapi karena kita merasa kurang percaya diri, takut dibandingkan, takut ditinggalkan, atau merasa tidak cukup. Padahal, pasanganmu memilih kamu karena ada sesuatu yang spesial di dirimu. Jadi, jangan biarkan rasa minder merusak kebahagiaan rumah tangga. Cara sederhana untuk meningkatkan percaya diri. Ingat alasan pasanganmu memilihmu. Fokus pada kelebihan, bukan kelemahan. Rawat diri, baik secara fisik maupun hati. Syukuri perjalanan bersama, karena itu bukti cinta yang nyata. Ingat, kalau kamu percaya pada dirimu sendiri, kamu gak gampang goyah oleh cemburu. Karena hati yang percaya diri justru bikin hubungan makin kuat dan harmonis. Bagian 4. Beri ruang sehat. Dalam rumah tangga, rasa ingin selalu bersama itu wajar. Tapi ingat, setiap orang tetap butuh ruang untuk dirinya sendiri. Kalau semua hal harus dilakukan bersama, lama-lama bisa terasa sesak dan justru memicu cemburu yang tidak sehat. Kenapa memberi ruang itu penting? Pasangan bisa tetap punya kesempatan untuk berkembang secara pribadi. Me time membuat pikiran lebih tenang.
sehingga saat kembali bersama, suasana jadi lebih hangat. Ruang yang sehat justru menumbuhkan rasa rindu dan menghargai kebersamaan. Cara memberi ruang yang sehat. Hargai aktivitas pribadi pasangan. Misalnya, suami ingin main futsal seminggu sekali, atau istri ingin kumpul dengan teman-teman. Itu bukan berarti mereka nggak sayang, tapi cara menjaga keseimbangan diri. Tunjukkan dukungan, ucapkan, "Nggak apa-apa kamu pergi, hati-hati ya." Kalimat sederhana ini bisa menenangkan dan menunjukkan rasa percaya. Tetapkan batas yang jelas. Ruang sehat bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Tetap ada komitmen, saling kabar, dan saling menghormati waktu bersama. Contoh singkat. Kurang sehat. Kamu nggak boleh keluar sama temanmu. Nanti aku curiga lagi. Lebih sehat, silakan pergi main. Asal jangan lupa kabarin aku kalau selesai ya. Pesan penting, memberi ruang bukan berarti menjauh, tapi justru cara menjaga kedekatan. Karena cinta itu tumbuh, bukan hanya dari sering bersama, tapi juga dari saling percaya meski sedang berjauhan. Bagian 5. Cari solusi bersama. Kalau rasa cemburu sudah terlalu sering muncul, jangan dipendam atau diselesaikan sendiri. Ingat, rumah tangga itu tim. Masalah apapun sebaiknya dihadapi berdua, bukan saling menjauh. Kenapa penting mencari solusi bersama? Karena cemburu bukan hanya perasaan satu pihak, tapi efeknya dirasakan keduanya. Kalau dibicarakan, ada kesempatan untuk saling memahami. Kalau disimpan, bisa berubah jadi bom waktu. Cara mencari solusi bersama. Duduk dengan tenang, bukan saat emosi. Pilih waktu yang nyaman, misalnya setelah makan malam atau di akhir pekan. Gunakan bahasa yang lembut. Ganti kata "kamu selalu bikin aku curiga" dengan "aku merasa cemas". Kalau kamu sibuk tanpa kabar, tentukan langkah nyata. Misalnya, sepakat saling kabar kalau ada perubahan rencana, atau sepakat mengurangi hal-hal yang memicu curiga. Jangan gengsi minta bantuan pihak ketiga. Kalau masalah sudah berlarut-larut, konseling rumah tangga bisa jadi pilihan. Itu bukan tanda gagal, tapi tanda serius menjaga hubungan. Contoh singkat. Istri, aku sering cemburu karena kamu sibuk. Aku takut kehilanganmu. Suami, aku mengerti sayang. Kita bikin kesepakatan. Aku akan selalu kabar kalau ada lembur. Kamu juga boleh ingetin aku kalau aku lupa. Pesan penting, cari solusi bersama artinya saling memegang tangan, bukan saling tunjuk jari. Karena pada akhirnya, tujuan kalian sama, menjaga rumah tangga tetap harmonis. Bagian 6, closing. Cemburu itu manusiawi. Semua orang pasti pernah merasakannya. Tapi jangan biarkan cemburu tumbuh jadi racun yang merusak rumah tangga. Ingat, hubungan yang sehat bukan dibangun dengan saling curiga, tapi dengan saling percaya, saling menghargai, dan saling mendukung. Kalau kamu sering merasa cemburu, coba terapkan tips yang tadi kita bahas. Bangun kepercayaan, komunikasi terbuka, tingkatkan percaya diri, beri ruang yang sehat, dan selalu cari solusi bersama. Karena pada akhirnya, rumah tangga bukan tentang siapa yang paling benar, tapi bagaimana kalian berdua bisa saling menguatkan. Pesan terakhir, jangan biarkan cemburu mengikat, biarkan cinta yang menguatkan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya makin banyak pasangan bisa belajar menjaga keharmonisan rumah tangganya.